Selamat berjumpa lagi dengan seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 1 dimanapun berada. Saya berharap pada hari ini semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti perkuliahan pada kali ini. Pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan topik pembuktian keberadaan Tuhan. Kita akan lakukan telaah filosofis dan teologis dan ilmiah untuk melakukan pembuktian keberadaan Tuhan berdasarkan Al-Islam. Okey. Pembuktian keberadaan Tuhan secara Islam sebenarnya sudah dibahas atau ditulis oleh beberapa ahli pada beberapa waktu yang lalu, seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi dan lain-lain sebagainya. Di sini mereka membuat satu skema bahwa pembuktian keberadaan Tuhan di sini bisa kita membuktikannya secara rasional atau empirik atau metafisik. Di pembuktian Tuhan secara empirik metafisik ini adalah melalui dalil atau wahyu, di mana wahyu dan dalil ini dengan perantaraan malaikat. Dalam hal ini kalau dalam Islam yaitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu atau aturan-aturan Allah, informasi-informasi dari Allah Sang Pencipta kepada para malaikat, kepada para nabi, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa, Nabi Musa atau Moses, sampai dengan nabi yang terakhir yang diyakini oleh orang Islam itu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara rasional, pemahaman tentang keberadaan Tuhan Allah merupakan fitrah. Hal ini dibuktikan bahwa setiap manusia, setiap orang pasti mereka akan berusaha mencari zat atau entitas yang maha kuasa yang mengatur hidup dan kehidupannya selama ini, ataupun secara logika sebab akibat. Segala sesuatu penyebab, maka tentu ada akibatnya. Tidak mungkin satu akibat tanpa penyebab. Demikian juga dengan pembuktian keberadaan Tuhan itu dengan keteraturan alam semesta. Jadi dari dua konsep ini, baik secara rasional maupun metafisik empiris, telah dibuktikan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu pasti ada dan tidak mungkin tidak ada. Oke, mari kita akan memperdalam lagi untuk pemahaman kita. Pertanyaan tentang eksistensi Tuhan adalah pertanyaan yang abadi atau sudah berlangsung lama sekali, mulai dari pembahasan para filsuf di Yunani hingga dengan detik ini, terutama baik oleh para orientalis dan lain sebagainya, dan telah dibahas dari tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi rasional, wahyu, serta observasi ilmiah. Di sini ada beberapa argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Yang pertama adalah argumen kosmologis. Argumen kosmologis ini bahwa segala sesuatu yang ada pasti punya penyebab. Artinya bahwa tidak mungkin sesuatu yang ada tanpa penyebab. Kita ada di sini pasti ada penyebab. Artinya ada orang tua kita, ada ayah kita, ada ibu kita. Mereka menikah, lalu mereka menggabungkan spermatozoa dan sel telur, lalu berkembanglah kita. Jadi penyebabnya adalah dari pernikahan atau cinta kasih kedua orang tua kita. Saat ini kita bisa berada di
kampus, duduk di meja. Meja itu ada karena ada penyebabnya, atau ada tukang yang membuat meja. Kita menggunakan baju, celana, ataupun alat komunikasi, handphone yang kita pegang, tentunya tidak mungkin terjadi secara serta-merta. Tentunya ada penyebabnya, yaitu ada yang membuat semua benda-benda tersebut. Argumen kosmologis yang kedua menyampaikan bahwa alam semesta itu bermula atau berawal. Kalau bermula, segala sesuatu yang bermula pasti ada penyebab awal. Maka alam semesta ini bermula, penyebab awalnya adalah Tuhan sebagai causa prima atau causa prima. Untuk bisa menjelaskan bahwa mengapa ada alam semesta, berarti bahwa penyebabnya atau penciptanya adalah Sang Causa Prima atau Tuhan. Segala sesuatu yang bermula pasti ada penyebabnya. Alam semesta bermula, maka pasti ada penyebab bagi alam semesta tersebut. Maka jawabannya adalah dialah Tuhan. Ini disebut dengan kalam kosmological argument. Berikutnya, argumen teleologis atau argumen tujuan. Kita ketahui bahwa tata surya, alam semesta, menunjukkan sebuah desain yang spektakuler, suatu desain yang sangat cerdas, karena segala semesta ini secara teratur dan harmonis menunjukkan bahwa alam semesta ini terjadi melalui suatu desain yang sangat super cerdas. Demikian juga kalau kita memperhatikan struktur DNA, di mana dari kita memiliki performa atau penampilan yang berbeda. Ada yang rambut keriting, hitam manis, putih rambut lurus, hitam rambut lurus, putih rambut keriting. Semua itu bukan terjadi secara kebetulan, tapi karena ada sumbangsi gen atau struktur DNA rumit yang memberikan kontribusi dari ayah dan ibu kita. Struktur DNA yang begitu sangat teratur dan juga gerakan-gerakan planet yang begitu sangat presisi menunjukkan bahwa semua itu terjadi karena ada keteraturan yang tak mungkin muncul secara kebetulan. Ya, tidak mungkin muncul secara kebetulan. Ini yang kita sebut dengan design implies a designer, atau perancangan menunjukkan adanya perancang agung. Ya, jadi perancangan menunjukkan adanya perancang agung, atau design implies a designer. Argumen berikutnya adalah argumen moral. Argumen moral ini memperlihatkan bahwa manusia itu selalu memiliki kesadaran moral universal. Moral universal adalah suatu moral yang secara umum atau seluruh manusia mengakuinya. Contohnya, kalau kita berjalan di sebuah taman, lalu kita melihat begitu sangat indah bunga-bunga bermekaran, tiba-tiba ada seseorang datang memetik bunga itu dengan kasar, menghempaskan dia di tanah lalu menginjaknya, maka tentunya kita punya moral itu akan tergugah. Mengapa ada orang yang tega melakukan itu? Kita pasti akan menunjukkan sifat simpati. Kenapa taman yang begitu indah, bunga yang begitu indah dicampakkan? Ataupun kita mungkin berjalan, lalu di tengah jalan kita melihat ada seorang anak kecil yang tidak berdaya dizolimi atau disakiti oleh seseorang, maka sifat moral kita sebagai manusia akan tergugah dan akan melakukan pembelaan. Ini menunjukkan bahwa moralitas itu adalah sesuatu yang sudah build up. Itu yang disebut dengan anggukan universal. Hati nurani manusia mengenal nilai benar dan salah, atau benar dan salah. Moralitas tidak mungkin muncul tanpa sumber objektif. Immanuel Kant berpendapat bahwa
Langit berbintang di atas saya dan hukum moral dalam diri saya. Hal ini sudah cukup untuk menunjukkan eksistensi adanya Sang Pencipta atau Tuhan sebagai fondasi moral universal. Ya, jadi moralitas tidak muncul tanpa sumber objektif, Tuhan sebagai sumber nilai moral itu. Oleh karena itu, karena seluruh manusia memiliki nilai moral standar yang universal, maka tentunya hal ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi ada perancangan yang sudah di-build up dalam tubuh semua manusia. Dan itu tentunya ada sesuatu zat atau entitas yang menetapkannya. Argumen berikutnya adalah argumen ontologis. Nah, dalam argumen ontologis ini, bahwa Tuhan adalah wujud atau keberadaan Tuhan yang tak terbayangkan kebesarannya. Ya, di sini berargumen bahwa keberadaan Tuhan itu kebesarannya tidak terbayangkan. Argumen dari Saint Anselm dan Descartes menyatakan bahwa Tuhan sebagai being than which none greater can be conceived, atau ada yang tiada bandingnya, maka eksistensinya tidak bisa sekedar dibayangkan, melainkan merupakan suatu keniscayaan. Mungkin perlu saya menambah referensi pemahaman para mahasiswa bahwa istilah ontologis itu berasal dari kata ontologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau eksistensi sesuatu. Kata ontologi sendiri berasal dari kata Yunani, dari kata ontos, atau secara harfiah dapat diartikan sebagai yang ada. Sedangkan logos sendiri adalah ilmu atau pembahasan. Arti ontologis secara sederhana berarti yang berkaitan dengan keberadaan, eksistensi atau hakikat sesuatu hal sebagaimana adanya. Makna ontologis dalam filsafat itu memiliki beberapa makna, yaitu makna umum, yaitu kalau secara umum dapat dikatakan sebagai apa yang ada dan bagaimana eksistensi itu dimungkinkan. Pernyataan ontologis misalnya, apakah Tuhan itu ada? Apa yang membuat sesuatu disebut nyata atau eksis? Makna dalam pembuktian keberadaan Tuhan dengan argumen ontologis itu mencoba untuk membuktikan eksistensi Tuhan dari konsep Tuhan itu sendiri. Misalnya, dalam pemikiran Anselmus, Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, sesuatu yang lebih besar darinya. Maka jika kita bisa membayangkannya, ia pasti ada dalam realitas, karena wujud dalam realitas lebih besar daripada wujud dalam pikiran saja. Contoh makna ontologis dalam filsafat Islam, Ibnu Sina menyebut bahwa Tuhan sebagai wajibul wujud, atau yang keberadaannya niscaya. Artinya bahwa keberadaan Tuhan adalah satu keniscayaan. Tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Oleh karena itu, ontologis ini menyatakan bahwa segala sesuatu mungkin ada atau tidak ada, tetapi Tuhan mesti pasti ada dan merupakan wujud yang tidak bergantung pada apapun. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana ontologis versus epistemologis. Kalau ontologis itu tentang apa yang ada atau realitas, sedangkan epistemologis adalah tentang bagaimana kita tahu sesuatu itu ada atau pengetahuan. Nah, ini para mahasiswa tolong untuk paham ya. Jadi di situ di sini memang agak sedikit sedikit berbau filsafat, tapi demikianlah ilmu filsafat itu mau mencoba untuk menerangkan, meyakinkan bahwa Tuhan itu pasti ada. Maka dapat kita simpulkan makna ontologis adalah pembahasan tentang eksistensi atau realitas terdalam dari suatu hal, termasuk keberadaan Tuhan, manusia atau alam semesta. Sehingga ia menjawab bukan sekedar bagaimana kita tahu, tetapi apakah dan mengapa sesuatu itu ada. Oleh karena itu, jika bisa dibayangkan eksistensinya, maka ia pasti ada dalam realitas, maka pasti bukan Tuhan.
Nah, di sini dari pemahaman Islam seperti ini ya. Jadi segala sesuatu yang dapat dilihat, dihayalkan eksistensinya atau realitasnya, maka dalam Islam mengatakan itu bukan Tuhan. Teman-teman tolong pahami, ini adalah pemahaman Islam. Oleh karena itu, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu adalah zat atau entitas yang tidak sama dengan ciptaannya. Segala sesuatu yang ada di alam ini, termasuk diri kita dan di sekeliling kita, adalah ciptaannya. Maka dalam Islam segala sesuatu itu pasti bukan Tuhan, karena Tuhan adalah eksistensinya tidak dapat dibayangkan atau dihayalkan oleh manusia. Argumen dari Saint Anselm dan Descartes menyatakan bahwa Tuhan sebagai being than which none greater can be conferred. Jadi sesuatu yang ada yang tidak ada bandingannya, maka eksistensinya tak bisa sekedar dibayangkan, melainkan suatu hal yang keniscayaannya itu pasti. Oke, berikutnya kita akan masuk dari bagaimana mengenal Tuhan dari dalil teologis Al-Quran, yang biasanya orang-orang Islam disebut dengan ilmu tauhid. Nah, yang pertama kita melihat dalam informasi dari Al-Quran, surat At-Tur ayat ke-35. Di sini Tuhan sendiri berfirman bahwa apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, di sini adalah Tuhan memberikan informasi kepada kita manusia bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini adalah hasil ciptaan, dan kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Karena kita ciptaan, maka pasti ada penciptanya. Maka penciptanya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan itu eksistensinya atau zatnya atau entitasnya di dalam Islam diinformasikan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ya. Surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat ke-255. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh ciptaannya atau seluruh makhluk ciptaannya. Di sini Allah mengatakan bahwa zat Allah atau entitas Allah itu adalah sesuatu yang amat besar, dan kekuasaannya itu tidak terbatas, melampaui ciptaannya atau alam semesta. Kalau alam semesta ini ciptaannya, maka Allah itu lebih besar dari alam semesta ini. Dan Allah itu terus menerus dalam pantauannya melakukan atau terus menerus mengurus makhluk ciptaannya, termasuk diri kita. Oke. Berikutnya dalam dalil teologis, ya, dalam dalil teologis yang kita ambil dari hadis dan atau dari sisi fitrah, di mana dalam sebuah hadis Jibril dikatakan bahwa iman kepada Allah sebagai fondasi. Ya, ini untuk pemahaman dalam Islam. Jadi iman itu keyakinan kepada Allah itu adalah merupakan fondasi. Sedangkan fitrah mengenal Tuhan ada dalam setiap diri manusia. Ini dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum, Rum ini artinya surat tentang bangsa Romawi. Nah, pada ayat ke-30. Nah, ini adalah dalil-dalil teologis. Oleh karena itu, keberadaan Tuhan itu adalah sesuatu keniscayaan. Dan Tuhan di dalam Islam itu namanya atau proper name-nya adalah Allah. Dikata Allah itu bukan common name atau nama umum. Seperti kita katakan bahwa manusia, kalau manusia itu berarti nama umum. Atau orang itu nama umum. Orang itu bisa orang Sumatera, orang Jawa, orang Papua, orang Fak-Fak, orang
Arfak, orang Manokwari. Nah, itu adalah sebutan. Tapi nama diri, contohnya Ibrahim itu nama diri atau proper name. Muhammad itu nama diri. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah itu nama diri. Dari mana orang Islam mengetahui bahwa Tuhannya orang Islam itu Allah? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innani annallah la ilaha illallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Jadi Allah itu sendiri memperkenalkan dirinya, namanya adalah Allah, atau sebutan proper name-nya adalah Allah. Innani annallah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu adalah common name atau sebutan umum. Tidak ada Tuhan selain aku, Allah. Dan aku adalah pencipta alam semesta, termasuk diri manusia itu sendiri. Nah, tolong dipahami ya. Jadi kata Allah di dalam Islam itu proper name atau nama diri. Ya, seperti kalau para mahasiswa ada yang mungkin namanya Abdullah, itu nama diri. Ya. Nah, kalau orang jelaskan ciri-ciri si Abdullah itu bagaimana? Atau namanya si Martin. Martin itu ciri-cirinya bagaimana? Nah, apalagi kalau nama Martin itu ada marganya. Marga Martin Mendecan. Nah, mungkin Martin Mendecan banyak ya. Mereka bilang Martin Mendecan, mahasiswa Stikip yang tinggalnya di Arfai. Orang tuanya si Fulan dan si Fulan. Maka lebih jelas, lebih terinci kita bisa mengetahui bahwa oh, yang dimaksud dengan si Martin Mendecan ini si Fulan ini. Nah, itu contohnya. Itu yang disebut dengan nama diri atau proper name, nama kepemilikan. Berbeda dengan common name atau nama sebutan atau nama umum. Ya, jadi bisa dipahami. Berikutnya mari kita mengkaji sedikit, mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana bukti-bukti ilmiah tentang keberadaan Tuhan. Pertama kita melihat bagaimana dengan bukti keberadaan hukum termodinamika. Ya. Hukum kedua termodinamika menunjukkan bahwa alam semesta bergerak menuju entropi atau keteracakan, yang berarti ini memiliki permulaan. Ya, di sini hukum yang sudah diakui, hukum termodinamika menunjukkan bahwa alam semesta yang kita pijak ini itu menuju entropi atau keteracakan atau mengembang. Ya, jadi mengembang besar. Kalau dia mengembang besar berarti dulunya dia itu mengecil. Nah, kalau dia mengecil berarti dia memiliki permulaan. Kalau dia memiliki permulaan, maka pasti ada yang menciptakan permulaan tersebut. Yang ini mengindikasikan bahwa teori hukum kedua termodinamika menunjukkan bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Oleh karena itu, kalau alam semesta ini ada penciptanya, sementara kita berada di bumi. Bumi adalah planet Earth atau planet ketiga dari tata surya kita dalam galaksi Bima Sakti. Alam semesta ini terdiri atas berjuta bahkan bermiliar-miliar galaksi. Setiap galaksi memiliki matahari sendiri dan planet-planet. Kita di galaksi kita, galaksi Bima Sakti, memiliki satu buah matahari yang kita sebut dengan sun atau matahari yang setiap siang kita bisa melihatnya, ketika malam dia terbenam. Dan kita memiliki satu planet dalam yang namanya bulan yang bisa terlihat pada malam hari karena dia hanya memiliki cahaya pantulan dari matahari, dan memiliki beberapa planet-planet mulai dari Merkurius, ya, Mars, Bumi, Venus, dan seterusnya sampai Pluto. Dan kita adalah planet Earth atau planet ketiga, adalah bagian dari alam semesta. Oleh karena itu, berarti kalau alam semesta ini memiliki permulaan, dan segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti diciptakan, maka secara otomatis diri kita dan segala apa yang ada di sekitar kita adalah juga ciptaan dan memiliki permulaan, dan pasti punya pencipta. Ya, seperti itu ya cara berpikir logisnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memerlukan pencipta. Menunjukkan bahwa alam memiliki permulaan. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memerlukan pencipta.
teori ini menunjukkan bahwa alam semesta bermula dari satu titik ledakan besar yang disebut dengan Big Bang, yang terkenal dengan Big Bang Theory. Pernyataan, apa yang menyebabkan Big Bang? Tidak mungkin terjadi ex nihilo tanpa adanya penyebab awal atau prime mover. Jadi tidak mungkin sesuatu yang nihil, sesuatu yang tidak nihil itu ada tanpa sebab awal atau prime mover. Oke. Berikutnya kita lanjut bagaimana dengan fine tuning universe. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa konstanta alam sangat presisi untuk memungkinkan terjadinya kehidupan. Saya ulangi lagi, tolong dengar baik-baik. Konstanta alam sangat presisi sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Kalau segala aturan di dalam alam ini tidak presisi atau tidak terjadi dengan satu hukum-hukum yang teratur dan rapi, maka mungkin akan terjadi berbagai macam kehancuran dan atau kemusnahan. Kita lihat bagaimana planet-planet beredar pada garis edarnya masing-masing, tidak bergeser sedikit pun. Apabila terjadi pergeseran sedikit saja dari garis edar planet ini, maka akan terjadi berbagai macam goncangan. Bumi kita yang ini, apabila dia bergerak beberapa inci mendekati matahari, maka suhu bumi akan meningkat. Kalau suhu bumi akan meningkat, maka akan terjadi kekeringan, akan terjadi kekeringan, gagal panen, kehabisan air, maka manusia akan mengalami kelaparan. Kelaparan yang terus-menerus akan mengakibatkan kepunahan manusia atau manusia itu menjadi mati. Tetapi semuanya berlangsung dan kita bisa merasakan ini. Ini karena ada pengaturan dengan tingkat presisi yang sangat amat teliti. Yang sangat amat teliti. Dan itu yang kita sebut dengan hukum alam. Kalau hukum alam tentunya pasti ada yang menciptakan atau yang membuatnya. Hukum alam dengan presisi, dengan tingkat ketelitian yang sangat luar biasa ini, pasti ada yang membuatnya. Dialah dalam konsep ini kita kenal dengan pencipta atau sang pencipta. Oleh karena itu sangat kecil kemungkinan atau hampir tidak mungkin atau tidak mungkin sama sekali, yang lebih tepat, ini terjadi secara kebetulan. Ini semua mengindikasikan bahwa seluruh alam semesta ini terjadi dari suatu ciptaan dan desain yang sangat amat spektakuler. Oleh karena itu, nilai-nilai konstanta alam semesta seperti gaya gravitasi, konstanta Planck, dan lain-lain sangat tepat untuk memungkinkan adanya kehidupan di bumi ini. Maka probabilitas atau kemungkinan hal ini terjadi secara acak nyaris nol, atau hal ini terjadi secara kebetulan adalah nyaris nol atau tidak mungkin sama sekali. Kalau dia tidak mungkin sama sekali, berarti harus ada penciptanya. Maka siapakah penciptanya itu? Siapa yang membuat hukum-hukum itu? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang menjaga agar tidak terjadi tabrakan antara planet-planet yang sedang beredar ini? Dia itulah yang kita kenal atau kita sebut dengan sang pencipta, atau common name-nya kita sebut dengan Tuhan, yang di dalam Islam kita sebut atau Islam disebut dengan Allah. Dalam bahasa Arab kata Allah terdiri atas 4 huruf, yaitu alif, lam, ha. Dibaca tebal, Allah. Jadi Allah. Kalau kita salah sebut kata Allah, itu bisa salah, bisa menjadi artinya sumpah serapah.
Ya, itu hati-hati, coba dilihat di kamus atau di saat ini di banyak sekali informasi, masih bisa cek sendiri. Ya. Berikutnya, bagaimana kita lihat dengan ateisme dan respon filsafat Islam. Di sini ternyata ateisme yang kita sudah kenal atau orang-orang ateis dari kata a dan teis dari kata theo, tidak atau tidak mengenal Tuhan atau menolak eksistensi Tuhan, ini memiliki beban pembuktian. Jadi mereka harus bisa membuktikan mengapa alam semesta ini bisa terjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu kenapa dia tetap terjaga dengan tingkat presisi yang sangat amat luar biasa sampai dengan saat ini, yang sudah terjadi dalam hitungan manusia berjuta atau bahkan bermiliar tahun. Ini adalah beban pembuktian yang sampai saat ini para ateis atau orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan itu belum bisa membuktikan, atau mereka merupakan PR besar yang mereka tidak bisa membuktikannya. Maka pada awal tadi kita sudah lihat bagaimana Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Al-Razi melakukan pembelaan terhadap eksistensi Tuhan secara rasional. Oke, di sini pandangan Islam bahwa Tuhan adalah zat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, tetapi dapat dikenali melalui tanda-tanda ciptaannya, atau melalui ayat-ayat kauniyah, atau melalui ayat-ayat atau hukum-hukum alam. Ya. Nah, tantangan ateis di sini bahwa ateis modern sering menggunakan beban pembuktian untuk menghindari pembahasan tentang Tuhan. Namun ateisme pun tidak bebas dari beban pembuktian karena menyatakan bahwa non-eksistensi atau which is also a crime. Yang ketiga, respon filsafat. Ya, di mana Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Fakhruddin Ar-Razi telah mengembangkan satu argumen rasional dan metafisik untuk mendukung keberadaan Tuhan. Walaupun itu kalau kita lihat dari sisi filsafat, untuk membuktikan keberadaan Tuhan secara rasional atau logis. Nah, karena dalam Islam sendiri, tantangan Tuhan kepada manusia tentang keberadaannya atau eksistensinya, entitasnya, adalah bahwa sebagaimana Tuhan berfirman dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, jadi Allah menantang manusia, tidaklah kalian memperhatikan, tidaklah kalian menggunakan panca indera kalian melihat bagaimana indahnya alam ini, bagaimana gemerciknya air yang jatuh dari atas awan, lalu mengalir menjadi sungai-sungai, tertampung menjadi danau, terus mengalir ke laut. Setiap hari atau bulan, berapa juta galon air hujan yang tawar masuk ke laut, tapi laut tetap asin. Salinitas atau tingkat kadar asinnya itu tetap terjaga. Lalu kenapa itu terus terjadi? Bagaimana manusia dalam saat kita tidur, mata kita tertutup, tetapi hidung, telinga, dan beberapa bagian lubang kita terbuka, namun kita tidur dengan nyenyak. Siapa yang menjaganya sehingga tidak setiap saat kita tidak pernah mendengar orang itu kemasukan serangga di telinga atau di hidung? Siapa yang menjaganya? Siapa yang menciptakan kita bisa melihat begitu indahnya dedaunan di hutan belantara? Siapa yang membuat itu semua? Nah, di sini Allah menentang bahwa keberadaan Allah itu dapat dibuktikan dengan ciptaannya. Oleh karena itu, Allah berkata bahwa maka untuk mengenal Allah itu harus dengan akal. Nah, dengan akal itu makanya kita lakukan pembahasan dari pertama tadi sampai dengan saat ini.
Dengan akal itulah kita bisa mengenal Allah. Karena perbedaan kita dengan binatang adalah akal. Oleh karena itu, kita disebut dengan Homo sapien atau binatang yang berakal. Jadi kalau kita tidak berakal, ya kita sama dengan binatang. Disitulah manusia ditantang untuk bisa memahami atau mengenal dirinya, bahwa dia itu diciptakan. Dengan akalnya dia bisa mengenal atau mengetahui keberadaan Tuhan. Dan dia harus juga bisa mengetahui atau mencari mana Tuhan yang rasional, yang dapat diterima oleh akal, dan eksistensinya tentunya tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Oke, kita sampai di kesimpulan. Maka dapat kita simpulkan bahwa keberadaan Tuhan dapat dijangkau oleh akal dan hati. Ya, oleh akal dan hati. Tidak empiris, ya. Dari sisi sains dapat dikatakan bahwa keberadaan Tuhan tidak empiris, namun indikasi empirisnya sangat kuat. Ya, saya perlu menjelaskan bahwa istilah empiris sendiri itu berasal dari kata Latin, namanya dari bahasa Latin empiricus, ya, empiricus yang diturunkan dari bahasa Yunani empeira, yang berarti pengalaman. Nah, sehingga empiris itu pengalaman, artinya bahwa segala sesuatu yang empiris itu adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera melalui pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan atau perasaan, penglihatan. Ya, jadi pengalaman. Eksistensi Tuhan dalam konsep Islam tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman, tetapi dapat dibuktikan dengan penggunaan akal yang optimal. Oleh karena itu, arti empiris sendiri adalah segala sesuatu yang berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, atau percobaan yang dapat diuji secara nyata. Lawan dari kata empiris adalah rasional atau spekulatif, yang hanya mengandalkan akal atau logika tanpa bukti nyata. Makna empiris dalam berbagai konteks, misalnya dalam ilmu filsafat, pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Jadi panca indera yang kita miliki ini, itu dapat kita katakan bahwa itu pengetahuan empiris. Contohnya, bagaimana sebuah kecambah bisa tumbuh? Maka kita harus lakukan pengamatan. Kita bisa memegang sebuah kecambah, ada rasa kecambah itu apa? Kecambah itu kacang polong atau kacang hijau atau kacang tanah. Kita tanam, lalu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa dia tumbuh. Itu yang disebut dengan pengalaman atau empiris. Oleh karena itu, empiris itu tidak sekedar teori atau logika. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius adalah kebenaran empiris karena bisa diuji melalui percobaan, dan semua orang bisa melakukan pengujian bahwa betul air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Alat ukurnya adalah termometer. Jadi setiap kita kalau mengambil secangkir air lalu kita panaskan dengan pemanas, maka ketika dia mendidih kita ukur dengan termometer, maka suhunya adalah 100 derajat Celcius. Ini yang disebut dengan empiris. Sains atau ilmu pengetahuan sendiri, jadi ilmu empiris adalah ilmu yang hasilnya dapat diobservasi atau diuji, misalnya fisika, biologi, kimia. Digunakan untuk memahami ilmu ini adalah melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi. Nah, jadi untuk membuktikan ilmu-ilmu empiris ini adalah melalui metode observasi, eksperimen, dan verifikasi. Dan ketiga metode observasi, eksperimen, atau verifikasi tidak mungkin bisa kita gunakan untuk mengetahui keberadaan Tuhan. Dalam hal ini dalam Islam disebut dengan Allah. Karena apa? Karena observasi, eksperimen, verifikasi adalah empiris yang harus mau tidak mau menggunakan panca indera. Sedangkan panca indera manusia dalam Islam memiliki sangat keterbatasan. Ya, sangat keterbatasan. Karena akan dibatasi oleh hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Sementara di dalam Islam, definisi Tuhan atau karakteristik entitas Tuhan yang disebut dengan Allah itu
jelas-jelas dalam Al-Qur'an dalam surat ke-100 surat Al-Ikhlas dikatakan bahwa qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu adalah entitas yang maha kuasa, tempat bergantung atau tempat meminta segala sesuatu di bumi ini. Dia adalah maha raja di raja, dan dia tidak terkena hukum biologis atau beranak dan diperanakan. Kalau dia tidak terkena hukum biologis, otomatis dia tidak bisa dikenai dengan hukum-hukum fisika atau hukum-hukum kimia. Kalau dia tidak bisa terikat dengan hukum-hukum tersebut, maka tidak mungkin dapat diempiriskan. Nah, itu pemahamannya, mohon untuk masih dipaham. Oleh karena itu tidak mungkin Tuhan itu dapat kita lihat lalu kita ukur, oh iya Tuhan itu tingginya segini. Nah, itu dalam Islam tidak bisa. Karena tadi manusia diberikan pengetahuan yang sangat amat sedikit menyangkut entitas Allah. Jangankan entitas Allah, ilmu tentang ruh, yang kita katakan bahwa ruh adalah merupakan satu entitas yang tidak dapat kita lihat dan kita bisa mengukur, merupakan satu indikasi bahwa seorang itu masih hidup dan sudah mati, adalah eksistensi keberadaan ruh dalam tubuhnya. Kalau ruh itu sudah dicabut, maka seorang itu tidak lebih dari sebuah bangkai yang segera harus ditanam, kalau tidak bisa menimbulkan polusi karena bau. Nah, ini tolong dipahami mahasiswa. Selanjutnya, teologi dan metafisika dalam konteks pembuktian Tuhan, ya, sisi empiris sering disebandingkan dengan metafisik. Karena Tuhan tidak bisa diamati secara langsung oleh indera, maka bukti keberadaan Tuhan lebih sering adalah disebut dengan metafisik. Walaupun indikasi empiris menunjukkan sangat kuat bahwa Tuhan itu pasti ada. Seperti tadi yang kita sudah jelaskan tentang teori keteraturan, teori awal, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita membuat satu perbandingan singkat aspek empiris dengan non-empiris atau rasional dan metafisik berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan akal, logika dan spekulasi atau metode observasi, eksperimen argumentasi, deduksi, wahyu, contoh percobaan, laboratorium argumen kosmologi tentang Tuhan. Secara empiris tidak mungkin, karena empiris terikat pada hukum alam. Sedangkan Tuhan Allah dalam Islam, dia itu tidak terikat pada hukum alam. Karena dalam surat Al-Ikhlas yang tadi saya bacakan, pada akhir surat dikatakan bahwa sungguhnya Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Nah, mungkin ini saja. Mudah-mudahan Mas bisa memahami bagaimana konsep pembuktian keberadaan Tuhan dan eksistensi entitas Tuhan dalam Islam, yang mana proper name-nya adalah Allah, alif lam lam ha dalam bahasa Arab, yang tidak sama dengan apapun di alam semesta. Dia dalam Islam digambarkan dengan sifat 99. Jadi sifatnya itu, ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Malik, Raja di Raja. Al-Qudus, Maha Suci, dan seterusnya. Ada 99 sifat yang dimiliki oleh Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk selain Dia. Oke, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa mendapat pemahaman atau pencerahan, membuka wawasan bagi seluruh mahasiswa, bisa memahami bagaimana konsep pembuktian keberadaan Tuhan dan eksistensi entitas Tuhan yang dalam Islam yang disebut dengan atau yang menyebut dirinya adalah Allah, yang sering kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disingkat dengan SWT. Di SWT itu adalah tambahan, ya, tambahan, bukan nama Allah itu. Subhana itu Maha Suci, wa Ta'ala, ya.
Jadi Subhan Maha Suci dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Dia, Raja di Raja. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila hal-hal yang dapat ingin disampaikan dapat kita sampaikan melalui VN, melalui WA group, ataupun diskusi-diskusi di dalam kelas nanti. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat. Sampai kita jumpa pada pertemuan berikutnya.